Baik, hari ini kita mulai di pembelajaran di minggu pertama bulan Februari dan pertemuan kedua di bulan Februari. Baik, hari ini kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan atau pembelajaran tentang IPA. Pencemaran lingkungan. Pengertian pencemaran lingkungan di sini akan kita jelaskan tentang pengertiannya, jenis-jenisnya, sumber-sumber, dampak pencemaran lingkungannya sendiri dan evaluasi. Kenapa kita juga harus belajar ini agar kita bisa menyayangi bumi kita bisa menjaga lingkungan dari kebersihan ataupun sampah-sampah yang berserakan. Baik, kita lanjut. Pengertiannya, apakah yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan? Kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan. Dengan hilangnya sumber daya air, udara, tanah, dan kerusakan ekosistem dan punahnya fauna liar. Nah, rusaknya bumi atau kita punya lingkungan ini, itu bisa dampaknya juga ke fauna atau hewan-hewan liar. Mereka akan tercemar, air juga akan tercemar, udara juga akan tercemar. Maka dari itu pencemaran lingkungan pun disusun di undang-undang. Makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain di dalam lingkungan yang berbahaya. Tanaman lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses dalam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu. Apa saja jenis-jenis dari pencemaran lingkungan? Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, laut. Jadi jangan buang sampah ke sungai, jangan buang sampah ke danau. Itu akan menjadi pencemaran air. Terus pencemaran udara. Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak. Nah, itu biasanya disebabkan oleh asap-asap pabrik. Nah, biasanya yang sudah terjadi itu sekarang di Jakarta sana karena terlalu banyak polusi dari mobil, maka udaranya sudah tidak sesehat atau sebersih di desa. Terus pencemaran daratan atau pencemaran tanah. Keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri dan fasilitas komersil. Penggunaan pestisida, masuknya air ke permukaan tanah, pencemaran dalam lapisan subpermukaan. Apa saja yang menjadi sumber-sumber pencemaran lingkungan? Kegiatan industri. Apa itu yang disebut kegiatan industri? Seperti pabrik-pabrik. Karena pabrik itu kan mengeluarkan asap. Biasanya mereka menghasilkan asap-asap polusi yang akan mencemarkan lingkungan. Kegiatan rumah tangga. Nah, kita di rumah itu juga bisa menyebabkan pencemaran lingkungan karena setiap harinya kita menimbulkan atau menyebabkan atau menghasilkan sampah. Maka dari itu, kita sebagai makhluk hidup harus menjaga lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Itu yang pertama. Ketika kita sudah buang sampah pada tempatnya, maka kita harus bertanggung jawab dengan sampah itu, baik dibakar ataupun kalau kita buang ke TPS atau pembuangan sampah, maka akan dikelola oleh pemerintah. Kegiatan pertanian. Nah, kegiatan pertanian ini biasanya kalau kita bertani pasti kita memakai pupuk-pupuk. Nah, itu bisa saja juga menyebabkan pencemaran lingkungan yang berlebih karena pupuk-pupuk atau obat-obat yang diberikan di tanah. Kegiatan rumah tangga. Nah, ini yang tadi disebutkan, limbah dapat berupa sampah anorganik. Jenis sampah ini tidak dapat diurai. Misalnya kantong plastik,
bekas kaleng minuman, bekas botol air mineral. Nah, ini diurai di dalam tanah. Kalau kita buang sembarangan itu akan lama, bahkan tidak dapat diurai. Maka dari itu kita harus mengolah sampah dengan baik. Limbah cair berupa tinja, deterjen oli, cat. Jika meresap ke dalam tanah akan merusak kandungan air tanah, bahkan dapat membunuh mikroorganisme dalam tanah. Kegiatan industri, nah ini yang tadi saya maksud, dapat menghasilkan buangan industri berupa padatan, lumpur, bubur yang berasal dari proses pengolahan, misalnya sisa pengolahan pabrik gula, palem, kertas, krayon, pengawetan buah, ikan, dan lain-lain. Limbah cairnya merupakan hasil pengolahan dalam suatu proses produksi, misalnya sisa-sisa pengolahan industri pelapisan logam dan industri kimia lainnya. Limbah pertanian dapat berupa sisa-sisa pupuk sintetik dan penyeburkan tanah atau tanaman, misalnya pupuk urea. Nah, ini yang tadi saya bilang kegiatan pertanian toh dapat ditanami jenis tanaman tertentu karena hara tanah semakin berkurang. Apa saja dampak dari kerusakan lingkungan itu? Pencemaran udara, kerusakan pesisir laut, kerusakan hutan, pencemarannya perarian, dan tercemarnya daratan. Kita bahas satu-satu ya. Dampak pencemaran tanah pada kesehatan pastinya pada kesehatan akan terganggu. Jalur masuk ke dalam tubuh dan kerentanan populasi yang terkena. Berbagai macam pestisida dan herbisida merupakan bahan karsionom untuk semua populasi. Hmm. Pada ekosistem, pencemaran tanah juga dapat memberikan dampak terhadap ekosistem, perubahan kimiawi tanah yang radikal dan timbul dari adanya bahan kimia beracun. Pencegahannya, ya kita harus membuang sampah pada tempatnya. Yang sampah organik dan sampah non organik. Pengolahan sampah organik menjadi kompos. Nah, biar bisa dipakai, biar tanahnya terlindungi, biar tanahnya sehat, harus kita rubah menjadi kompos. Jika kita ingin, contohnya kita ingin bertani apa, terus menanam bunga, kita harus memanfaatkan tanah atau merubah tanah itu menjadi pengolahan sampah itu menjadi kompos. Pencegahan penggunaan pupuk pestisida sesuai dengan aturan. Nah, ketika di pertanian yang bertani, Bapak Ibu sekalian menggunakan pupuk pestisida sesuai dengan aturan, tidak berlebihan, biar tanah kita tetap sehat. Langkah penanggulangannya. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Dampak pencemaran udara. Hujan asam. Istilah hujan asam pertama kali diperkenalkan oleh Angus Smith ketika ia menulis tentang populasi industri di Inggris. Hujan asam adalah hujan yang memiliki kandungan kurang dari 5,6. Penipisan lapisan ozon. Ozon adalah senyawa kimia yang memiliki tiga ikatan yang tidak stabil di atmosfer.
ozon terbentuk secara alami dan terletak di lapisan stratosfer dari ketinggian 15 sampai 60 km di atas permukaan bumi. Fungsi dari lapisan ini adalah untuk melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet yang dipancarkan sinar matahari dan berbahaya bagi kehidupan. Nah, ini lapisan ozon ini sangat penting kalau kita terbiasa atau lalai tidak memikirkan lingkungan, maka akan berdampak ke bumi kita. Ketika bumi kita sudah lapisan ozonnya semakin menipis, maka cahaya matahari bisa menembus sampai di bumi. Itu yang kita rasakan, terlalu panas lah, terus rasanya pokoknya kalau kena matahari itu karena lapisan ozon yang semakin menipis. Maka dari itu kita harus menjaga lingkungan. Pemanasan global. Kadar CO2 yang tertinggal di lapisan atmosfer dapat menghalangi pantulan panas dari bumi ke atmosfer sehingga permukaan bumi menjadi lebih panas. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, bumi merasa lebih panas. Peristiwa ini disebut gan dengan efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini mempengaruhi terjadinya kenaikan suhu udara di bumi. Pemanasan global adalah kenaikan suhu rata-rata di seluruh dunia dan menimbulkan dampak berupa perubahan pola iklim. Yang tadinya mungkin di sini panasnya sekitar 30 derajat sudah panas, mungkin ketika kita mengalami pemanasan global ini bisa sampai 35 derajat. Cara mengurangi pencemaran udara. Menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan untuk kendaraan kita. Nah, banyak oli-oli atau bahan bakar juga yang ramah lingkungan, yang asapnya tidak, yang biasanya motor asapnya hitam. Nah, itu yang mempengaruhi atau menyebabkan pencemaran lingkungan. Mengurangi mengonsumsi kendaraan. Nah, ini maksudnya banyak-banyak kita kurangi penggunaan kendaraan. Contohnya mungkin kita bisa menggunakan transportasi umum, ataupun kita kalau dekat nggak usah lah naik motor, kita bisa jalan kaki. Kalau untuk perjalanan yang relatif dekat, gunakanlah sepeda. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, mengurangi mungkin kalau dekat nggak usah lah kita naik motor. Toh, lakukan gerakan penanaman pohon untuk memperbanyak produksi oksigen. Nah, oksigen yang kita dapat ini juga berasal dari pohon-pohon. Mereka yang menghasilkan oksigen. Maka dari itu kita harus menjaga lingkungan kita. Pohon-pohon jangan asal ditebang. Kalau pohon sudah berkurang, maka dari itu kita juga akan kesulitan sendiri. Kita akan merasakan dampaknya. Mengolah asap pabrik seperti yang dilakukan oleh PT Semen Padang, mengubah asap pabrik menjadi listrik yang disebut pembangkit listrik tenaga dasar. Nah, ini khusus untuk para pabrik-pabrik. Semoga mereka bisa lebih bertanggung jawab dengan asap mereka dengan merubah mungkin seperti yang telah dilakukan oleh PT Semen Pembangkit Listrik, PT Semen Padang. Pencemaran air dapat menyebabkan hal yang sangat buruk bagi kehidupan, yang diantaranya adalah sebagai penyebab banjir. Nah, kalau kita suka buang sampah sembarangan, penumpukan sampah yang menyumbat dan mendangkalkan selokan, maka pastinya akan menyebabkan banjir. Kalau kita punya selokan sudah penuh dengan sampah, otomatis penampungan airnya menjadi sedikit. Maka air akan meluap dan terjadinya lah banjir. Sumber air bersih yang menghilang. Air yang bersih sangat dibutuhkan makhluk hidup. Namun jika pencemaran di air sudah terjadi, air bersih lambat laun akan menghilang. Seluruh makhluk bumi akan terancam punah.
Kalau air bersih hilang, hewan-hewan pun akan bingung mau makan apa, meminum apa, maka mereka bisa saja terancam punah. Pencemaran air sangat merusak ekosistem. Tidak heran telah banyak tumbuhan dan hewan yang punah karena ekosistem rusak. Kerugian bagi pencari ikan yang di sekitar sungai, muara danau, dan laut yang telah digunakan sebagai tempat penampungan ikan menggunakan bom. Zat kimia sulit untuk hilang sehingga ikan enggan datang. Ke tempat itu lagi. Nah, kalau kita bom ikan, biasanya tuh banyak om-om, bapak-bapak yang mereka pikir bom aja biar cepat. Nah, itu padahal merusak ekosistem di danau tersebut atau sungai tersebut. Ketika mereka sudah melakukan pemboman ikan di sungai itu, maka ikan juga enggan tinggal di situ karena zat-zat kimia dari bom itu masih tertinggal di sungai itu. Maka inilah yang dihasilkan atau berdampak pada ekosistem ikan di danau tersebut. Penanggulangan terjadinya pencemaran air. Untuk mencegah agar tidak terjadinya pencemaran air dalam aktivitas, kita dapat memenuhi kebutuhan hidup antara lain untuk membuang sampah rumah tangga, sampah rumah sakit, sampah atau limbah industri tidak secara sembarangan, tidak membuang ke dalam air sungai, danau ataupun ke dalam selokan, tidak menggunakan pupuk dan pestisida secara berlebihan. Karena sisa pupuk dan pestisida akan mencemari air dan lingkungan di tanah pertanian. Tidak menggunakan deterjen fosfat karena senyawa fosfat merupakan makanan bagi tanaman air seperti eceng gondok yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air. Kepunahan spesies. Hutan di Indonesia terkenal dengan keragaman hayati di dalamnya. Dengan rusaknya hutan, untuk sudah pasti keanekaragaman ini tidak lagi dapat bertahankan, bahkan akan mengalami kepunahan. Kalau hutan dibakar, maka mereka akan berpindah tempat tinggal yang mereka tidak cocok, mereka akan jadinya mati atau bahkan terikut dibakar di dalam hutan. Maka ekosistem makhluk hidup pun akan hilang. Merugikan keuangan negara. Sebenarnya bila pemerintah mau mengelola hutan dengan baik, jujur dan adil, pendapatan di sektor kehutanan sangat besar karena memang Indonesia ini penuh dengan atau 50%-nya hutan. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Misal tahun 2003 jumlah produksi kayu bulat yang legal ada izinnya adalah sebesar 12 juta per meter persegi per tahun, padahal kebutuhan konsumsi kayu keseluruhan sebanyak 98 juta meter persegi per tahun. Dapat ini menunjukkan terdapatnya kesenjangan antara pasokan dan permintaan kayu bulat. Jika semua manusia menjaga kebersihan, maka pencemaran lingkungan bukan lagi sebuah masalah. Baik, selesai materi kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu, peserta didik, warga belajar di PKBM Mulia.
ini akan saya upload di YouTube. Semoga Bapak Ibu yang tidak bisa hadir hari ini, tidak ikut di Google Meeting, bisa mengikuti di YouTube kami. Jika ada pertanyaan di YouTube, bisa sampaikan di kolom komentar ataupun langsung menghubungi tutor-tutor PKBM Mulia. Baik, cukup sekian dari materi hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua.